Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Rifai Hino, bisnis konsultan bukan sales. Nah, yang perlu kita tahu sebagai bisnis konsultan truk adalah 3S, sales, service, dan spare part. Untuk kali ini, saya akan bahas salah satu divisi service, di mana temanya adalah pentingnya training bagi customer. Berikut saya perkenalkan tim dari pihak service, Bapak Pendi Irawan. Apa kabar Pak Pendi? Baik. Nah, gini Pak Pendi, Rifai mau bincang-bincang nih sama Pak Pendi mengenai pihak servis. Nah, sebenarnya gitu. Pak, Rifai pengen tahu nih, Pak Pendi ini kan kita udah kenal lama nih Pak ya, cuman belum tahu nih, Pak Pendi udah berapa lama kerja di bidang servis? Di bidang servis, saya masuk di Hino itu sejak tahun 2005 ya. Untuk saat ini sudah 15 tahun ya, saya gabung di Hino. Iya. Oke. Dan sekarang sebagai apa Pak? Untuk Jabatan terakhir saya saat ini adalah sebagai technical support. technical support. Iya. Semacam apa ya Pak technical support untuk? Technical support itu job desk-nya terdiri dari membantu customer untuk investigasi unit jika ada unit problem, kemudian juga memberikan edukasi melalui training customer. Training semacam kayak training apa itu Pak untuk customernya? Training Hino atau ya, produk? untuk customer Hino kita memberikan support untuk training mekanik dan training driver, Pak Rifai. Oh, memang untuk saat ini posisi training mekanik sama training driver nih kebanyakan banyak dibutuhkan nih sama customer nih. Salah satunya untuk training mekanik sendiri apa nih Pak? Meliputi apa aja kerjaannya? Training mekanik kita fokuskan untuk maintenance preventif karena kita nilai maintenance itu adalah dasar untuk perawatan. Jadi kita tekankan di maintenance saja. Supaya lebih awet lagi kendaraan Pak ya. Karena untuk memperpanjang umur pakai kendaraan. Terus apa gunanya Pak untuk yang di bengkel kalau harus ada training mekanik pihak customernya? Bengkel kita itu masih terbatas, sedangkan kita penjualan sudah begitu besar ya, dan unit itu tersebar di seluruh Indonesia. Jadi tidak mungkin mekanik dealer kita itu mengcover seluruh perbaikan. Iya. Ada beberapa customer yang kerjanya di tambang ya, di site yang terpencil jauh dari kota lah, itu kan membutuhkan mekanik juga. Nah, di situ kita bisa memberikan support kepada mereka. Apalagi yang belinya satu customer belinya 10. Nah, jumlahnya udah banyak nih, butuhlah mekaniknya. Terus untuk training driver sendiri, Pak? Iya. Untuk training driver, materi yang kita tekankan adalah di perawatan bagi driver, yaitu pemeriksaan harian atau P2H ya. Kemudian untuk pengemudian yang baik dan benar sesuai dengan karakter kendaraan Hino. Yang nantinya kita inginkan, targetkan adalah para driver ini bisa melakukan econo driving. Econo driving berarti pengiritan Atau penghematan bahan bakar, di mana ini sangat membantu customer yang bekerja di bidang transportasi. Oke, nggak apa-apa. Terus kita kembali nih Pak, masalah technical support. Nah, kalau di kita Indomobil Primaniaga Kletek ini kan ada nih Pak Pendi. Ya. Di dealer lain ada nggak Pak? Seperti halnya Pak Pendi ini. Seharusnya ada Pak Rifai, karena technical support ini juga menjadi salah satu standarisasi ya dalam struktur organisasi seperti itu. Terus sebenarnya kalau dibilang technical support sendiri, kalau sudah perlu, terus untuk training ke customer sendiri perlu nggak Pak? Untuk training customer, kalau menurut saya training untuk customer ini sangat perlu, karena memang diperlukan peningkatan skill dan knowledge bagi mekanik maupun driver customer untuk mengimbangi perkembangan zaman sekarang ya, secara teknologi maupun kendaraan yang ada. Dibilang tadi masalah jumlah juga udah banyak. Ya, benar.
banyak beberapa driver yang mungkin baru bisa langsung dipakai kan gitu Pak ya. Terus kan karena masalahnya sekarang itu adalah pandemi ini Pak, pandemi COVID. Nah, kita semua tahu lah kita nggak boleh kumpul dalam satu ruangan, terus juga bikin salah satu semacam seminar. Lah itu gimana Pak solusinya untuk sekarang? Untuk solusi training agar kita tetap memberikan support ke customer, kita bisa menggunakan training online. Jadi kita kan sekarang sudah banyak nih tool untuk meeting online ya, ada Zoom, ada MS Team dan sebagainya. Ya ini juga sebagai salah satu senjata kita untuk tetap memberikan support kepada customer mengenai training seperti itu. Yang biasa dipakai aplikasinya apa Pak yang sering sekarang? Kita ada Zoom, ada MS Team. Zoom ya? Iya. Zoom. Apakah nanti juga para peserta diwajibkan untuk tahu tentang Zoom dulu atau ada? Untuk mekanismenya, kalau online training kita harapkan ada PIC yang ditunjuk dari pihak customer. Jadi kita harapkan pesertanya ini dari pihak customer ini dikumpulkan dalam satu tempat atau ruang meeting, kemudian nanti hanya satu aja laptop atau komputer yang kita connect dengan Zoom atau MS Team. Nah, nanti dari situ bisa di slide ke proyektor. Jadi nanti materi yang kita sampaikan bisa dilihat untuk seluruh peserta. Oh gitu. Jadi pemirsa gitu. Jadi sebelum untuk training untuk saat ini paling nggak pemirsa harus belajar Zoom dulu nih, harus kayak gimana. Nanti lebih mudah lagi kalau mau ngikutin training. Nah terus Pak, kembali lagi kalau untuk masalah perlu nggak training ini. Nah sedangkan saya punya studi kasus nih Pak. Customer ini nih dibilang perlu, itu kenapa ya? Kalau setiap kali ada retase yang sekiranya lebih banyak, dia lebih memilih retasenya daripada dia harus ngikutin daripada mekanik sama drivernya ini ngikutin training. Nah menurut tanggapan Pak Pendi gimana? Memang kita tidak bisa pungkiri ya Pak Rifai mengenai kondisi ekonomi yang sekarang, mereka pasti mementingkan untuk kejar target, untuk revenue. Nah, tetapi kita juga harus mengingat kalau kita melihat dari sudut pandang yang berbeda, di mana mekanik maupun driver itu adalah salah satu sumber daya perusahaan, dan driver salah satu tulang punggung untuk bisnis transportasi. Nah, di sini banyak beberapa customer kita temukan itu ada keluhan seperti low power, tenaga mesin kurang, ya mesinnya kok nggak kuat ya kan gitu. Nah saat kita datang visit dan kita investigasi, ternyata hampir rata-rata itu drivernya ini nggak bisa untuk operasional kendaraan baru karena kebanyakan driver lama yang berpengalaman itu dinaikkan, diberikan kendaraan yang baru ya, sedangkan driver yang lama ini belum tentu mengetahui spek ya, mengetahui karakter dari kendaraan yang baru ini ya, hasilnya miss operasional. Nah ini yang sangat merugikan bagi customer seperti itu. Oh jadi paling enggak itu dari segi keuntungan yang didapat lah, minimum tahu kondisinya apa yang terjadi di lapangan customernya Pak ya. Oke. Terus Pak, untuk mengenai teknologi terbaru saat ini kedepannya kan dari konvensional yang mungkin beberapa mekanik ataupun driver udah paham harus pemakaian, tingkatnya naik ke common rail. Lah kalau udah masuk ke training konvensional, apakah sama nanti Pak untuk training yang common rail? Tetap sama, tetapi materi nanti akan kita tambahkan. Jadi karena memang tahun depan kita sudah masuk ke ranah Euro 4 dan semua kendaraan konvensional sudah di stop produksi ya, yang dipasarkan semua sudah common rail, tetapi kendaraan lama kan juga masih operasional. Jadi materi itu kita gabung ya, materi konvensional maupun common rail kita berikan ke mekanik maupun driver. Jadi tetap ada pelajaran baik yang lama maupun yang baru. Nah, gitu. Jadi mungkin itu aja waktu yang bisa saya minta dari Pak Pendi. Terima kasih sebelumnya udah datang terus ngikutin interview dari Rifai. Jadi gitu aja. Baik, terima kasih atas waktunya. Semoga sukses selalu. Dan bagi para pemirsa yang berminat untuk mendaftarkan training driver dan mekanik, bisa hubungi dealer terdekat nih. Untuk info lebih lanjut,
juga bisa hubungi saya di nomor yang sudah saya cantumkan dan tulis di kolom komentar juga bisa. Nah, itu aja mungkin dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.